Akhirnya selama 3 tahun itu betul-betul saya sangat terpuruk. Anak saya yang pertama berkali-kali kami doakan, Tuhan putuskan segala roh penolakan ya. Saya terus doakan. Kemudian anak yang kedua dalam kondisi yang betul-betul hancur. Suami saya masih belum bisa melepaskan ya, jadi jatuh bangun, belum bisa melepaskan dari keterikatan obat-obatan ya, masih narkoba. Kemudian saya juga, background saya juga keluarga broken home, di mana saya juga kepahitan kepada orang tua, kepahitan kepada laki-laki, kepada ayah saya, sehingga itu sangat mempengaruhi keluarga kami yang membuat akhirnya kami tidak bisa membangun sesuai yang Tuhan mau. Kenapa kami gagal selama 10 tahun dalam pernikahan? Karena kami gagal di pranikah. Pranikah yang tidak kudus, pranikah yang diisi dengan sifat-sifat kedagingan, pranikah yang diawali atau pernikahan yang diawali dengan sebuah perkenalan yang hanya tingkat tubuh, ya, lalu saling menyakiti, dan itu akhirnya tidak diselesaikan, malah dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Akhirnya itu membuat keluarga kami seperti yang 3 tahun saya bilang ada dalam neraka. Bapak Ibu bisa bayangkan, kami akhirnya menikah dalam satu kata kunci, kepayahan. Kami lelah akhirnya. Karena kami mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga, saya menuntut akhirnya, harusnya kamu sebagai seorang istri berfungsi A, B, C, D. Nah, saya juga menuntut suami saya, seharusnya sebagai suami, kamu juga berfungsi sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Bukan nongkrong ke sana kemari, seakan-akan tidak ada, segala sesuatu jadi sia-sia yang dilakukannya. Ya, akhirnya ketika kami lelah Bapak Ibu, kami mempertahankan hak kami. Kami menuntut dilayani. Harusnya kami saling melayani, tapi ini terbalik, kami menuntut dilayani. Akhirnya bukan kebahagiaan yang didapat, tapi sebuah duri, karena luka itu semakin melebar. Sampai akhirnya kami menemukan satu jawaban di tahun 2007 ya. Jadi kami dipulihkan itu tahun 2007 setelah kami menikah 10 tahun. Jadi 10 tahun itu begitu kami kepayahan Bapak Ibu. Tentunya kakak saya Sandy tahulah ya, bagaimana kami kalau konflik dan lain sebagainya. Ya, benar-benar payah Bapak Ibu, dan anak-anak kami juga menjadi satu boleh dibilang suspek atau korban ya, sesuatu yang benar-benar akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tidak terlayani. Pada tahun 2007 saya merintis sebuah jemaat. Tanpa disadari ketika kami sering berdoa berdua awalnya ya, ada kesatuan roh, dan saat itu tahun 2007 entah karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Karena saya juga termasuk anak yang sangat melihat mama saya tuh kalau ada masalah, ya itu hanya memojok, tersungkur, lalu menyembah Tuhan. Nah itulah yang akhirnya saya lakukan dalam kehidupan saya. Karena kunci dari kebutuhan roh itu adalah kebenaran yang pertama. Dan yang kedua adalah worship. Dan yang ketiga persekutuan. Nah, ketika kebutuhan roh ini dijawab, maka kebutuhan jiwa, sense of belonging, sense of competence, atau sense of worthiness, yang dimana rasa dicintai, rasa dihargai, dan rasa dipercaya itu otomatis terpenuhi. Karena roh itu akan melahirkan kuasa mujizat. Ketika saya mulai bersatu dengan istri saya menyembah Tuhan bersama-sama, di situ akhirnya kami saling mengaku dosa. Lebih lagi Roh Kudus kerja. Dan anehnya kuasa Roh Kudus itu memulihkan kami itu langsung kepada titik permasalahan, di mana kami akhirnya entah kenapa kami akhirnya sangat saling melayani satu dengan yang lain, sampai akhirnya kami boleh istilahnya nggak ada menuntut lagi. Itu kuncinya, kami kan dulu suka nuntut. Nah, kami berubahnya ketika kami ada dalam penyembahan. Mungkin salah satu jawaban titik baliknya itu ketika suami dan istri punya persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Dalam perubahan kami ada 3.
ada 3 hal, spiritual, intelektual, dan karakter. Intelektual itu, saudara kalau mau berubah, nggak baca firman, nggak hidup dalam firman, sulit. Itu yang jelas. Ya, kuncinya dulu yang saya kasih. Jadi ini pemulihan rumah tangga bukan terletak kepada pencapaian. Artinya begini, saya mau berubah, enggak. Tapi kita berpusat kepada kebenaran. Itu dulu. Ya, saudara jangan pernah berharap ada perubahan kalau saudara tidak berpusat kepada kebenaran. Artinya melakukan kebenaran itu sendiri. Nah, saudara yang memang sampai hari ini sudah melakukan yang terbaik, tapi belum ada perubahan, itulah kasih. Itu kunci kami. Kami nggak punya jawaban lain selain kami melakukan 1 Korintus 13 tadi, saudara. Di mana saudara harus hidupi itu. Karena kasih itu panjang sabar. Nah, saudara harus punya kesabaran. Nah, kesabaran itu hanya diperoleh ketika saudara hidup dalam kebenaran. Nah, kami punya proses. Ya, tahun 2007, 2008, 2009 jatuh bangun. Tapi kami akhirnya menemukan satu kembali kepada kebenaran itu, ya, sabar. Ya, kami harus juga diingatkan lagi komitmen. Yang penting saudara harus ada komitmen. Berjalankah 2 orang bersama kalau mereka tidak berjanji? Itu kitab Amos berkata seperti itu. Nah, saudara harus ada komitmen, harus ada rekonsiliasi. Saudara harus declare, menyatakan bahwa saya ingin menyampaikan. Nah, kami dulu clear, saudara. Kita jangan ngomong masa lalu lagi, ya. Masa lalunya sudah diselesaikan. Nah, kami kalau ada masalah, akhirnya kami tidak ikut logika kami, kebenaran kami, tapi kami dua-dua ikut firman Tuhan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Dua-dua karena tunduknya sama firman, sama kebenaran. Saya kalau kadang saya bener aja, saya minta maaf. Maaf ya, kalau saya lamban nganterin kamu, padahal saya udah janji. Kadang kan kita manusia suka berjanji, tapi ketika mau ngejalanin tidak mudah. Nah, saudara yang suka, apalagi orang kuning lah istilahnya, orang yang suka sering berjanji gitu ya, tapi sulit menepati. Nah, saudara mesti jaga, jangan suka janji tapi tidak menepati. Lalu kalau saudara menemukan kekurangan-kekurangan pasangan hari-hari, ya karena kami belajarnya itu, sekarang hari ini saya mencintai kekurangan dia. Wah, itu nggak gampang. Kekurangannya yang mesti dicintai, ya. Kalau kelebihan semua orang bisa mencintai kelebihan pasangan kita. Iya, selama saya dicintai kekurangan saya jadi semakin bertumbuh subur. Dan itu yang saya rasakan, bukan hanya mungkin secara fisik semakin berkembang, tapi ya betul, itu kerohanian saya, iman saya semakin bertumbuh. Kenapa? Saya dicintai. Saya diterima apa adanya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya jatuh lagi atau kemudian mengingat lagi masa lalu. Kami juga pernah, saya pun pernah. Nah, sebenarnya gini, ini sebenarnya seperti tanda. Ada 2 hal. Kalau kita mengingat lagi masa lalu, kemudian tiba-tiba kita marah, kemudian tiba-tiba kita akhirnya menyerang kembali, ya, bukan sekali 2 kali, besoknya akhirnya terjadi lagi, berarti kita belum bisa mengampuni. Nah, yang harus kita lakukan adalah rilis. Ampuni pasangan kita 100%. Karena Tuhan saja mengampuni kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Coba kalau kita ingat lagi apa yang sudah kita lakukan dari yang sebelumnya, adakah dosa yang menjijikan bahkan di hadapan Tuhan? Tapi ya kok Tuhan masih kasih nafas ya? Tapi ya kok Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk mengenal Dia? Nah, begitu juga kita dengan pasangan kita. Jadi kemudian yang kedua, apabila kita akhirnya mengingat lagi masa lalu, marah seketika gitu ya. Tetapi tiba-tiba ya sudahlah gitu. Kemudian ya normal kembali keadaannya gitu ya. Di situ oh ya udah, berarti kita sedang diproses untuk kita terus lebih lagi dan lebih lagi. Tapi ingat yang pertama tadi, kalau kita masih menyimpan kesalahan soal pasangan kita, pasti mengingat lagi yang dulu dan akhirnya kita bertengkar lagi, bukan hanya sehari, 2 hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah, itu yang harus diperhatikan, bahwa yang paling penting adalah kasih. Bagaimana kita bisa mengampuni dan menerima pasangan kita apa adanya. Dengan orang tua saya sulit panggil dia papa, jarang, saudara.
Karena di mata saya, ayah saya itu uang. Dia nggak pernah pulang. Tapi saya dihidupi, tapi fisiknya saya nggak pernah lihat dia gitu. Jadi saya nggak ngerti arti mencintai, mengasihi, menghormati, dan lain sebagainya. Nah ketika dia pulang, saya sudah ada dalam ikatan dosa dan dia mau larang saya. Nah di situ saya tambah pahit, saya berontak dan itu saya hidup dalam daging itu ya hampir sekitar 10-11 tahun terikat dalam dosa-dosa gitu. Nah itulah yang mana tahun 95 akhirnya saya mengampuni dia. Nah kalau sebelum tahun 95 yang saya ingat, saya buat dosa tuh sambil siul. Hati nurani saya itu udah nggak ada sirenenya, buat dosa udah terserah lah begitu. Itulah yang saya hancurkan pasangan saya ini. Mega mana mengerti tentang dia kan orang rohani sebenarnya, yang sangat berohani. Tapi saya punya trik ya, namanya pria gimana sih gitu loh. Ya kan, saya diajarin filsafah, kepercayaan yang salah dan terbukti ya saat itu Mega bisa collab lah, beng gitu. Perkataan saya tuh kata dia tuh beracun. Saudara bayangin itu. Akhirnya saya melakukan satu kesalahan yang sama dengan ayah saya gitu. Saya hidup dalam kenajisan. Jaya pernah bilang saya nggak akan seperti papa saya gitu. Malah saya akhirnya seperti papa saya juga gitu. Akhirnya semua hal yang saya pikir bisa membangun rumah tangga dengan cara saya itu nggak bisa gitu saudara. Nah tahun 95 itu saudara, ketika saya mengampuni ayah saya, ya disitulah hati nurani saya mulai bekerja. Saya nggak ingat lagi kesalahan dia. Saya nggak ingat lagi hal-hal yang menyakitkan itu. Saya datangi ayah saya peluk dia, Papa, Epin ampuni Papa. Dan saya mesti akui memang untuk melepas dosa itu tidak mudah. Nah saudara, saya punya mentor kan. Mentor saya untuk lepas dari dosa itu adalah ayah saya sendiri saudara sebenarnya. Saya belajar dari dia bagaimana dia meninggalkan dosa. Saya tahu persis akhirnya dia tidak mudah meninggalkan hidup masa lalu ayah saya itu. Tapi saya melihat dia justru ketika dia narik gerobak, isinya tuh bangku jemaat. Ya dia sekolah Alkitab di Beji Batu Malang, saya susul dia lagi cuci baju gitu saudara. Nah ketika saya mengingat memori-memori itu saudara, akhirnya itu memberikan kekuatan kepada saya. Saya tahun 95 benar-benar mengampuni dia. Saya yakin saudara bahwa perubahan saya itu juga karena ayah saya yang kuat di dalam Tuhan. Nah itulah yang memang masa lalu saya yang sepertinya kalau saya ingat-ingat, letak hati nurani saya mulai kerja itu ketika saya mengampuni ayah saya tahun 95. Dan semenjak itu saudara, saya takut berbuat dosa, saya tidak berani melangkah lebih jauh, saya cepat balik ke jalan-jalan Tuhan. Tapi sebelum itu saya tidak bisa. Jadi saudara, jangan simpan kesalahan siapapun, termasuk kesalahan orang tuamu. Karena itu spiritnya akan kita bawa dalam rumah tangga kita. Waktu itu saya berharap dia berubah sebenarnya, tapi pada kenyataannya tidak. Nah, waktu saya dibanding-bandingkan dengan barang kesayangannya, saya merasa, wah, saya tidak ada harganya sebagai perempuan, saya tidak ada artinya sebagai istri atau wanita. Jadi, saya merasa bahwa, ternyata saya lebih berharga barang kesayangan dia dibanding saya, seperti itu. Karena setiap kali bertengkar, dia katakan begini, kamu jangan ikut campur, kamu jangan atur-atur saya, kamu itu perempuan. Nah itu yang seperti tadi dikatakan ada kepercayaan dari leluhurnya seperti itu bahwa wanita rendah gitu kan, pria itu tinggi gitu, atau pria boleh main perempuan dan lain sebagainya. Itu yang dia terima. Nah tapi saya merasa kok saya rendah sekali ya gitu, karena setiap kali dia bilang kamu itu lebih berharga ganja saya daripada kamu. Nah itu juga yang memicu saya, yang akhirnya membuat saya terluka saat itu, yang memang kesalahan saya tidak saya datang kepada Tuhan, itu kesalahan saya. Saya bukannya datang kepada Tuhan, tetapi saya menimbun amarah di dalam hati saya. Harusnya yang saya lakukan adalah saya duduk di kaki Tuhan, kemudian saya mengampuni dia atau menyerahkan suami saya kepada Tuhan, tetapi tidak, saya mencari akal bagaimana supaya saya bisa menyerang dia, bagaimana saya supaya
membalas segala perbuatan dan perkataan dia. Akhirnya segala sesuatunya bukan malah lebih baik, tetapi bertambah terus masalah yang tidak akan selesai-selesai. Kami berdua sadar bahwa keputusan ada di tangan kami. Menghancurkan itu hanya butuh satu orang. Tapi kalau membangun, itu butuh berdua. Saya ulangi, menghancurkan rumah tangga hanya butuh satu. Hancur dia. Tapi kalau membangun nggak bisa seorang diri. Ya harus berdua. Nah, saya mulai mengambil satu prinsip bersama istri saya bahwa kami akhirnya merasa dan meyakini bahwa emosi itu nggak ada untungnya. Lebih banyak ruginya. Kami sadar akhirnya di situ. Karena kalau marah ya bisa aja marah gitu, saudara. Siapa saudara yang tiap hari marah-marah? Nyamuk lewat aja marah. Siapa saudara? Tapi kenapa anak-anak kami bisa pulih, saudara? Karena kami memilih menyadari bahwa kami harus berguna hari-hari ini. Kenapa? Karena kami masih punya nafas. Betul sayang ya? Kami berdua punya komitmen kalau kami masih bernafas. Kami hanya ingin melakukan sesuatu yang berguna buat banyak orang, bukan hanya kepada anak tapi kepada banyak orang. Dan kami harus berkorban perasaan sendiri. Kami harus seperti Kristus perasaan, di mana Kristus menjadi rupa seorang hamba. Saya melatih perasaan saya sebagai hamba. Saya layani anak-anak saya. Saya mulai belajar pergi sama anak saya yang nomor 1. Di tengah kesibukan udah lelah, saya pergi dengan dia. Saya juga salut sama kakak ipar saya Pak Doni ya, sama anak-anaknya juga dekat. Ya, ditemani anak-anaknya, dan saya juga belajar. Saya nggak bisa sendiri, saudara. Ya, saya belajar dari orang-orang juga di sekeliling saya bahwa anak-anak itu butuh figur orang tua yang benar-benar ada di area-area masa-masa sulit. Ya, akhirnya anak saya nomor 2 waktu itu ada di sekolah Alkitab BJ Batu Malang. Dia sakit, dan anak saya nomor 1 tuh kuliah dan kerja. Tapi saya nggak habis pikir, saudara. Kenapa anak saya yang nomor 1 itu kok bisa ikut mamanya jemput anak adiknya yang nomor 2. Saudara, itu kami latih anak-anak kami untuk tidak emosi semua. Dan mereka bisa jadi saksi bahwa kami suami istri, suara kami sekarang tidak pernah lebih dari angka 7. 7 itu misalnya begini, kamu tuh ya, langsung diem, saudara. Nggak ada lagi. Karena kami sadar, emosi nggak ada gunanya. Nah, anak-anak itu lihat. Jadi pemulihan kepada anak-anak itu dimulai dari orang tua yang punya batas. Batas emosi, ya, batas untuk tidak menyerang. Ya, kalau sudah menyerang sadar, anak-anak akhirnya melihat. Dan anak saya, kebetulan Tuhan sudah pertemukan dengan jodohnya. Dan salah satu kenapa dia menerima jodohnya itu, anak yang nomor 1 kan perempuan. Salah satu alasan dia menerima jodoh si pria ini adalah karena pria ini mirip kayak papanya. Gitu. Kenapa? Papanya sabar. Papanya bisa sayang mamanya. Papanya suka nganterin saya. Nah, tipikal cowoknya ini juga begitu. Saya jujur terharu, saudara. Ya, saya suka ngambilin minum istri saya. Mana dia aus saya ngambilin, nggak perlu diminta. Kamu mau apa sayang? Dia pulang, kamu mau apa? Mau dianterin? Saya latih itu, saudara. Dan entah kenapa anak-anak saya melihat seperti itu. Apalagi kalau sudah anak kita di usia di atas 15 tahun. Action speak louder than voice. Saya ingat perkataan ayah saya. Perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Jadi bagaimana merubah anak-anak kita? Apa yang kita katakan, kita lakukan. Mereka pun akhirnya akan berkata dalam hati mereka, ya benar, orang tua saya saling mencintai, orang tua saya saling mengasihi, orang tua saya mengajar di gereja, dan mereka pun juga melihat apa yang diajarkan itu dilakukan oleh kedua orang tuanya. Iya, mereka cuma butuh contoh Bapak Ibu. Yang jangan sampai jadi korban seperti yang pernah kami alami dulu. Yang kami harapkan adalah harapan kami besar sekali ke depannya mereka mempunyai keluarga yang bahagia. Jadi mereka punya masa depan yang luar biasa. Itu doa kami. Ya, mama saya itu menerima ayah saya apa adanya. Dan itu yang akhirnya transfer spirit kepada saya. Saya harus akui bahwa dari mana saya dapat perasaan untuk menjadi seperti Kristus itu dari ibu saya.
dia berikan warisan itu kepada saya. Ya, kalau kami ngobrol sampai hari ini mama saya sudah berusia 68 tahun. Yang kami lihat itu figurnya sabar luar biasa. Dan saya juga mau tanamkan itu kepada anak-anak saya. Jadi orang tua punya peranan penting untuk mewarisi sesuatu kepada anaknya. Dan kami mulai belajar, puji Tuhan, Tuhan pimpin keluarga kami. Ya saudara, saya ingin meninggalkan warisan yang paling utama adalah meninggalkan warisan karakter Kristus kepada anak-anak saya. Dan itu perlu contoh dalam kehidupan sehari-hari kami.